Di tengah hiruk-pikuk toko Asion mewah gaya elegan di Mall Grand Indonesia Jakarta, Andi mengayunkan tangannya dengan keras. Tamparan itu mendarat tepat di pipi pelanggan pria yang baru saja tersenyum kepadanya dengan cara yang membuat Andi panik seketika. Suara tamparan bergema di antara rak-rak pakaian desainer yang rapi, membuat semua karyawan dan pelanggan lain langsung terdiam. Andi, manajer toko berusia 28 tahun, merasa napasnya tersengal. Wajahnya memerah bukan hanya karena marah, tapi juga karena ketakutan yang sudah lama dia pendam dalam-dalam. Pria yang dia tampar itu berdiri tegak, pipinya memerah jelas, tapi matanya tidak menunjukkan amarah. Malah ada senyum tipis di bibirnya yang membuat Andi semakin gelisah. Jika saya membuat Anda tidak nyaman," kata pria itu pelan, suaranya tenang dan penuh wibawa, seolah tamparan tadi hanyalah angin lalu. Andi mundur selangkah, tangannya masih gemetar. Anda terlalu genit. Ini tempat kerja, bukan tempat main-main," bentaknya, suaranya lebih tinggi dari biasanya. Dalam hati, Andi tahu itu bohong. Pria itu hanya memuji kemeja yang Andi pakai, menyentuh lengan bajunya sekilas sambil berkata, "Desainnya bagus, Mas, cocok dengan Anda." Tapi bagi Andi, sentuhan itu seperti api yang membakar rahasianya yang paling dalam. Dia sudah bertahun-tahun menyembunyikan siapa dirinya. Lahir di keluarga sederhana di Bandung, ayahnya seorang guru agama yang ketat, ibunya selalu bilang, laki-laki harus menikah, punya anak, jaga nama baik keluarga. Andi kuliah di Jakarta dengan beasiswa, bekerja keras naik jabatan dari karyawan biasa jadi manajer hanya dalam 4 tahun. Dia pandai menyembunyikan perasaannya. Tidak pernah dekat dengan siapapun, selalu menolak ajakan kencan dari teman-teman perempuan, dan ketika ada rekan kerja pria yang terlalu ramah, dia langsung menjaga jarak. Tapi hari ini, pria asing ini dengan jas mahal, rambut rapi, dan aura percaya diri yang menenangkan, berhasil membuat dinding pertahanannya retak hanya dalam beberapa menit. Sekitar mereka, karyawan lain mulai berbisik. Sinta, kasir senior, menatap Andi dengan mata terbelalak. "Mas Andi, kenapa?" "Dia cuma pelanggan biasa." Andi menggeleng keras. "Dia bukan pelanggan biasa. Dia kurang ajar." Pria itu mengangkat tangan pelan seolah menenangkan. "Saya tidak mau ribut. Saya hanya ingin belanja. Tapi kalau begini, saya akan pergi dulu." Dia berbalik, berjalan keluar toko dengan langkah mantap, meninggalkan Andi yang berdiri sendirian di tengah ruangan. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Di apartemen kecilnya di kawasan Tanah Abang, dia duduk di tepi tempat tidur, memandang foto keluarga di dinding. Ayahnya tersenyum kaku di foto pernikahan adiknya tahun lalu. "Kapan giliranmu?" ditanya ayahnya setiap telepon. Andi selalu jawab, "Masih sibuk kerja, Pak." Tapi dalam hati dia tahu kebohongan itu semakin berat. Dia ingat masa kuliah, ketika dia jatuh cinta diam-diam pada teman sekelas bernama Rio. Mereka sering belajar bersama, tapi Andi tidak pernah berani mengatakan apapun. Rio sekarang sudah menikah, punya anak. Andi merasa sendirian di kota besar ini. Besok paginya, telepon dari kantor pusat berdering. "Mas Andi, Anda dipanggil ke besok jam 10. Ada masalah dengan insiden kemarin." Suara itu datar, tapi Andi merasa dunia runtuh. Dia sudah siap dipecat. Sepanjang malam, dia memikirkan kata-kata alasan apapun untuk menyelamatkan pekerjaannya. Pagi harinya, dia naik Mert ke kawasan Sudirman, jantungnya berdegup kencang. Gedung kantor pusat gaya elegan berdiri megah,
25 lantai kaca yang memantulkan langit Jakarta yang mendung. Di ruang rapat lantai 20, Andi duduk gelisah. Pintu terbuka dan pria yang dia tampar kemarin masuk dengan senyum tenang. "Selamat pagi, Mas Andi. Saya Rea Wijaya, pemilik gaya elegan." Andi berdiri tergesa, kursinya hampir terjungkal. Anda. Rea mengangkat tangan. "Duduklah. Saya tidak marah. Malah saya tertarik. Anda punya semangat yang jarang saya lihat di karyawan. Tapi tamparan itu karena apa sebenarnya?" Andi menunduk, suaranya hampir hilang. Saya takut, Pak. Saya takut orang lain salah paham." Rea duduk di depannya, mata mereka bertemu. "Salah paham tentang apa, Andi?" Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kabut pagi di Jakarta. Andi merasa dindingnya mulai runtuh, tapi dia belum siap membiarkan siapapun masuk. Rea tidak memaksa jawaban saat itu. Dia hanya tersenyum, mendorong map dokumen ke depan Andi. "Saya lihat laporan penjualan toko Anda selalu di atas rata-rata. Anda tahu cara membuat pelanggan merasa dihargai. Kecuali saya kemarin, tentu saja." Andi tersenyum kecut, tangannya dingin memegang map. Di dalamnya ada proposal proyek baru, koleksi musim hujan yang akan diluncurkan di seluruh cabang. Rea ingin Andi terlibat langsung. Bukan promosi, Andi. Kesempatan belajar. "Kita akan ke cabang Surabaya minggu depan, lihat langsung pasar di sana." Andi mengangguk, bingung antara lega dan was-was. Sepanjang hari itu, dia bekerja seperti biasa, tapi pikirannya melayang. Rea bukan hanya pemilik, dia juga pria yang punya karisma yang membuat Andi merasa dilihat, benar-benar dilihat. Sore harinya, Andi menelepon ibunya di Bandung. "Bu, saya baik-baik saja. Kerja lancar." Ibunya mendesah. "Kamu sudah 28, Di. Tante Siti punya anak perempuan cantik, kerja di bank." Andi menutup mata. "Nanti saja, Bu. Sekarang fokus karir." Malam itu, dia mencari nama Rea Wijaya di internet. Oto-oto muncul, Rea di acara mode Paris, Rea berpidato di seminar bisnis, Rea tersenyum di samping artis terkenal. Tidak ada berita tentang kehidupan pribadinya. Hanya rumor samar bahwa dia tidak pernah terlihat dengan pasangan wanita. Andi menggeleng. "Jangan berpikir macam-macam," gumamnya sendiri. Perjalanan ke Surabaya menjadi tik balik. Di pesawat, Rea duduk di sampingnya. "Ceritakan tentang diri Anda, Andi. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai manusia." Andi ragu, tapi akhirnya bercerita tentang Bandung, tentang ayahnya yang selalu membawa dia ke masjid Jumat, tentang mimpi menjadi desainer tapi terpaksa ambil manajemen karena lebih aman. Rea mendengarkan tanpa menghakimi. Di Surabaya, mereka mengunjungi toko cabang di Tunjungan Pla. Andi melihat bagaimana Rea berinteraksi dengan karyawan, ramah, tegas, tapi penuh perhatian. Malam di hotel, mereka makan malam di rooftop. Angin laut meniup, lampu kota berkelap-kelip. Rea berkata pelan, "Saya juga pernah takut, Andi. Dulu saat baru pulang dari kuliah di Singapura, saya sembunyikan siapa saya. Keluarga besar saya di Solo, semua harapkan saya menikah, punya cucu. Tapi suatu hari saya sadar, hidup terlalu pendek untuk pura-pura." Andi membeku. Kata-kata itu seperti cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Dia ingin bertanya lebih, tapi lidahnya keluh. Keesokan harinya, telepon dari ayahnya datang.
Andi, pulanglah akhir pekan ini. Ada yang ingin dibicarakan. Suara ayahnya serius. Andi tahu itu tentang pernikahan lagi. Di perjalanan pulang ke Jakarta, dia duduk diam. Rea memperhatikan. Ada masalah keluarga. Andi mengangguk pelan. Mereka tidak akan pernah mengerti, Pak. Rea meletakkan tangan di bahu Andi sekilas, hangat dan menenangkan. Mungkin belum waktunya mereka mengerti. Tapi Anda harus mulai mengerti diri sendiri dulu. Sentuhan itu membuat Andi ingat tamparan kemarin. Ironis, pria yang dia sakiti sekarang menjadi satu-satunya yang membuatnya merasa aman. Kembali di Jakarta, Andi mulai memperhatikan Rea lebih dekat. Rea sering datang ke toko, memberi masukan kecil tentang display, tentang warna koleksi baru. Karyawan lain kagum, tapi Andi merasa ada ikatan khusus. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Rea mengajak Andi minum kopi di kai dekat mal. Saya tidak marah karena tamparan itu, Andi. Saya marah pada diri saya sendiri karena tidak bisa melihat lebih awal bahwa Anda sedang berjuang. Andi menatap cangkir kopinya. Air mata hampir jatuh. Saya takut, Pak Rea. Takut kalau orang tahu saya kehilangan segalanya. Keluarga, pekerjaan, teman. Rea tersenyum lembut. Tapi kalau Anda terus sembunyi, Anda kehilangan diri sendiri. Malam itu, Andi pulang dengan hati yang lebih ringan tapi juga lebih kacau. Dia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ada jalan tengah. Minggu berikutnya, Andi pulang ke Bandung naik kereta. Rumah orang tuanya di daerah Dago masih sama, halaman kecil dengan pohon mangga. Ayahnya menyambut dengan pelukan kaku. Kamu kurus, Di. Kerja terlalu keras. Makan malam keluarga penuh tawa adik-adik, tapi Andi merasa seperti aktor di panggung. Setelah makan, ayahnya memanggil ke ruang tamu. Tante Siti sudah bicara. Anaknya, Rina, baru lulus hiji. Baik, sopan, cantik. Andi menunduk. Pak, saya belum siap. Ayahnya mengerutkan kening. Kapan siapnya? Kamu laki-laki, Andi. Jangan buat malu keluarga. Kata-kata itu seperti tamparan lagi. Malamnya, Andi duduk di teras, memandang lampu kota. Telepon dari Rea masuk. Bagaimana keluarga? Tanya Rea. Andi menceritakan semuanya, suaranya bergetar. Rea diam sejenak. Saya pernah di posisi Anda. Ayah saya hampir tidak bicara selama setahun setelah saya bilang yang sebenarnya. Tapi sekarang dia pelan-pelan menerima. Butuh waktu, Andi. Dan keberanian. Kembali ke Jakarta, proyek koleksi baru semakin intens. Andi dan Rea bekerja sampai larut, memilih kain, mendesain display. Suatu malam di kantor, lampu redup, Rea menunjukkan foto lama dirinya di Singapura. Saat itu saya bertemu seseorang. Kami bahagia, tapi saya takut pulang ke Indonesia. Akhirnya kami berpisah karena jarak. Andi mendengarkan, merasa hatinya hangat. Anda tidak pernah menyesal. Rea menggeleng. Menyesal hanya kalau tidak mencoba. Perlahan, Andi mulai berbagi cerita kecil, tentang buku yang dia baca diam-diam, tentang ilmu-ilmu yang membuatnya menangis sendirian. Rea tidak pernah menekan, hanya mendengarkan. Tapi ada momen kecil yang membuat Andi bingung. Saat Rea membantu Andi memasang dasi untuk presentasi, jari mereka bersentuhan. Andi menarik tangan cepat, tapi Rea hanya tersenyum. Tenang, Andi. Saya tidak akan menyakiti Anda. Di toko, gosip mulai beredar.
Sinta bertanya pelan, Mas Andi dekat sekali dengan Pak Rea. Hati-hati, Mas. Andi pura-pura tidak dengar. Tekanan semakin berat ketika adiknya menelepon. Kak, ayah marah besar. Katanya kamu tolak perjodohan lagi. Pulanglah, bicara baik-baik. Andi merasa terjebak. Di antara pekerjaan yang semakin dekat dengan Rea dan keluarga yang menuntut, dia mulai panik. Suatu hari, Rea mengajak ke acara kecil komunitas desainer di kawasan Kemang. Di sana, Andi bertemu teman-teman Rea, pria-pria yang terbuka tentang diri mereka, tertawa lepas. Andi merasa iri. Mereka berani, bisiknya pada Rea. Rea menjawab, berani itu dipelajari, bukan lahir begitu saja. Pulang malam, hujan lagi. Rea mengantar Andi sampai depan apartemen. Istirahat yang cukup, Andi. Besok kita bahas presentasi besar di Bali. Andi mengangguk, tapi malam itu dia tidak bisa tidur. Dia membayangkan masa depan, hidup jujur dengan Rea, atau terus pura-pura demi keluarga. Pilihan itu terasa mustahil. Persiapan acara peluncuran di Bali membuat Andi dan Rea semakin dekat. Mereka terbang bersama, duduk di business class, membahas detail terakhir. Di hotel mewah di Seminyak, kamar mereka bersebelahan. Pagi hari, mereka jalan di pantai, angin laut menyapu wajah. Rea berhenti, memandang laut. Andi, saya suka bekerja dengan Anda. Bukan hanya karena bakat Anda, tapi karena saya melihat diri saya dulu di Anda. Andi berhenti juga. Pak Rea, kenapa Anda tidak marah sama saya dulu? Rea tertawa pelan. Karena tamparan itu mengingatkan saya bahwa kita semua pernah takut. Dan saya ingin membantu Anda keluar dari ketakutan itu. Di meeting dengan tim Bali, Andi presentasi dengan percaya diri. Rea bangga, matanya bersinar. Sore harinya, mereka makan malam di tepi pantai. Cahaya lilin, suara ombak. Rea menceritakan tentang masa kecilnya di Solo, tentang bagaimana dia belajar menjahit diam-diam karena ayahnya melarang pekerjaan perempuan. Andi merasa dekat sekali. Tapi malam itu, Andi melihat Rea menerima telepon, tersenyum lebar bicara dengan seseorang bernama Dika. Andi merasa cemburu tanpa alasan. Siapa Dika? Tanyanya besok pagi, pura-pura santai. Rea tersenyum. Teman lama. Kami dekat dulu. Kata itu seperti pisau. Andi menarik diri, bekerja sendirian seharian. Rea memperhatikan, tapi tidak memaksa. Di acara kecil di hotel, Andi minum terlalu banyak, bicara dengan karyawan Bali. Saya capek sembunyi, gumamnya tanpa sadar. Keesokan harinya, Rea mengajak jalan ke Ubud. Di sawah hijau, mereka duduk di bawah pohon. Andi, kalau Anda marah karena Dika, saya jelaskan. Dia hanya teman. Saya tidak punya siapa-siapa sekarang. Dan saya mulai peduli pada Anda lebih dari sekadar karyawan. Andi terdiam lama. Saya juga, Pak. Tapi saya takut. Rea menggenggam tangan Andi pelan. Kita ambil waktu. Tidak perlu buru-buru. Sentuhan itu hangat, membuat Andi merasa hidup. Tapi saat kembali ke Jakarta, telepon dari ayahnya datang lagi. Andi, ada foto kamu dengan bosmu di internet. Orang bilang aneh. Pulang sekarang. Andi panik. Foto dari acara Kemang, dia dan Rea tertawa dekat. Gosip mulai menyebar di kantor. Sinta bertanya langsung, Mas, benar apa yang orang bilang? Andi membantah, tapi hatinya hancur. Rea memanggilnya ke ruangan.
Jangan dengar mereka. Kita tahu kebenaran kita sendiri. Tapi Andi merasa dunia semakin sempit. Dia mulai menghindar dari Rea, takut kehilangan segalanya. Acara peluncuran besar di Bali tiba. Seluruh pemilik cabang, media, dan keluarga Andi diundang khusus oleh Rea tanpa sepengetahuan Andi. Andi berdiri di panggung, mempresentasikan koleksi dengan suara mantap, tapi dalam hati kacau. Rea di baris depan tersenyum bangga. Setelah acara, ayah Andi mendekat, wajahnya tegang. Andi, apa ini? Kamu dekat sekali dengan bosmu. Orang bilang kamu seperti itu. Andi membeku. Seorang rekan kerja lama dari toko yang iri dengan promosinya telah menyebarkan rumor di grup keluarga. Pak, ini tidak seperti itu, bohong Andi. Rea melihat dari kejauhan mendekat. Pak, saya Rea. Andi karyawan terbaik saya. Dia bekerja keras demi keluarga. Ayah Andi menatap tajam. Kamu tahu apa tentang keluarga kami? Malam itu di pantai, Andi berlari keluar hotel. Rea menyusul. Andi, jangan lari lagi. Andi berbalik, air mata jatuh. Saya tidak bisa, Rea. Ayah saya, keluarga, masyarakat. Mereka tidak akan terima. Rea memeluknya pelan. Saya pernah kehilangan segalanya juga. Tapi saya dapat yang lebih baik, kebebasan. Di saat itu Andi merasa dindingnya runtuh total. Dia balas pelukan pertama kali benar-benar membiarkan diri merasakan. Tapi pagi berikutnya, ayahnya sudah pulang ke Bandung tanpa pamit. Telepon ibunya, ayah sakit hati, Di. Pulanglah. Andi ragu. Rea berkata, saya ikut kalau kamu mau. Di Bandung pertemuan tegang. Ayah Andi duduk di kursi kayu, wajah lelah. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Bagaimana dengan keturunan? Rea bicara dengan hormat. Pak, cinta tidak selalu seperti yang Bapak bayangkan. Andi tetap anak Bapak yang baik. Percakapan panjang, penuh air mata, teriakan dan diam ayah Andi tidak langsung terima, tapi tidak usir juga. Berikan waktu, katanya akhirnya. Kembali ke Jakarta, Andi merasa lebih ringan. Tapi ada ujian terakhir, di rapat besar, seorang direktur lama mempertanyakan hubungan Andi Rea di depan semua. Ini tidak profesional. Andi berdiri, suaranya tegas untuk pertama kali. Ini pribadi saya. Tapi kerja saya tidak pernah terganggu. Rea tersenyum bangga. Malam itu di apartemen Andi mereka duduk berdua. Terima kasih sudah berdiri untuk diri sendiri, kata Rea. Andi memegang tangan Rea. Karena kamu ajari saya cara melakukannya. 6 bulan kemudian kehidupan Andi berubah. Dia tetap manajer, tapi sekarang dengan kepercayaan diri baru. Keluarganya di Bandung mulai melunak, ibunya menelepon rutin, ayahnya bertanya tentang kerja tanpa menyinggung pernikahan. Rea dan Andi memutuskan menjalani hubungan pelan, penuh pengertian. Mereka bepergian ke cabang-cabang lain, membangun tim yang lebih inklusi. Di acara akhir tahun di Jakarta, Andi berdiri di panggung lagi, kali ini sebagai pembicara tentang kepemimpinan yang autentik. Dia melihat Rea di baris depan, mata mereka bertemu penuh kasih. Setelah acara, di balkon gedung tinggi, angin malam meniup. Rea memeluk Andi dari belakang. Kamu sudah jauh sekali dari pria yang menampar saya dulu. Andi tertawa. Dan kamu tetap pria yang memakan tanpa syarat. Mereka memandang lampu kota yang berkelap-kelip, simbol harapan di tengah kota yang masih banyak prasangka.
Andi tahu perjalanan belum selesai, masih ada hari-hari sulit, tatapan aneh dari orang asing, pertanyaan keluarga. Tapi sekarang dia punya kekuatan untuk menghadapi. Cinta mereka bukan dongeng sempurna, tapi nyata, penuh pilihan dan konsekuensi. Andi telah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang saat dia berani menjadi diri sendiri. Di pantai Bali yang sama tempat mereka mulai dekat, setahun kemudian, Andi dan Rea berjalan kaki di pasir. Tangan mereka saling genggam. "Apakah kamu bahagia?" tanya Rea. Andi tersenyum, angin laut membawa jawaban. "Lebih dari yang pernah saya bayangkan." Cerita mereka mengajarkan bahwa tamparan masa lalu bisa menjadi langkah pertama menuju pelukan masa depan. Apakah benar bahwa seseorang harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi menjaga harmoni keluarga dan masyarakat di Indonesia? Benar atau salah?